Anda kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Bang Ihsan Mojo. Bang Ihsan, sejauh ini pengucuran dana untuk pelaku usaha mikro akan sangat tepat sasaran atau seperti apa? Iya, jadi tadi dari keterangan Pak Teten sama Pak Iskandar itu yang pertama yang saya mau soroti ada perbedaan ya. Jadi kalau tadi Pak Iskandar di awal ngomong ini mekanismenya kur semua, B2B ya kan, tapi ternyata ada yang pakai mekanisme banpres dan menurut saya jumlahnya sangat signifikan, 22 triliun, kurang lebih 2/3 daripada jumlah bantuan yang diberikan buat pekerja kemarin kan, pekerja yang dengan gaji di bawah 5 juta. Ini ada beberapa hal sebenarnya yang perlu disoroti dan yang pertama itu tentang masalah pendataan. Jadi benar tadi Bima, ada Pak Agus juga yang menyatakan masalah pendataan ini rawan. Kita nggak punya datanya, mau data dari mana? Kalau mau data dibilang dari PNM Mekar itu setahu saya data yang baru terkumpul pun baru sampai sekarang itu nggak sampai dengan 1 jutaan yang betul valid, dan itu pun bisa diklasifikasikan sebenarnya sebagai unit usaha mikro yang bukan mikro gitu loh. Jadi mereka sebenarnya sudah agak mapan dengan total aset yang kurang lebih di atas 1 miliar. Jadi yang kayak gini nggak bisa dibilang sebagai usaha mikro. Baru yang kedua, kalau misalnya pendataannya mau diambil dari masyarakat, ini juga saya jadi bertanya-tanya nih kalau dibilang mau ambil datanya dari anggota DPR. Ini maksudnya apa nih? Kalau misalnya dari anggota DPR ya mohon maaf ya. Ini bisa jadi malah jadi betul yang dibilang sama Bima tadi. Ini bisa jadi kayak program kayak serangan fajar buat pilkada nanti ya kan, karena kalau pakai mekanisme dengan pendataan seperti ini tentu akan runyam ya. Jadi itu aja sebenarnya, karena kalau dari masalah tujuan saya pikir bagus, dan kalau untuk masalah untuk stimulus perekonomian saya pikir juga sangat bagus. Cuma the devil is always in detail. Jadi persoalan utamanya masalah data, dan yang kedua juga masalah implementasinya. Transfer langsungnya seperti apa Pak Teten? Kalau saya lihat kan kebanyakan masyarakat yang bisa dibilang skala mikro ini tingkat inklusivitas keuangan kita itu baru 35%. Orang yang dibilang sebagai rumah tangga mikro ini nggak punya yang namanya akun bank gitu loh. Jadi siapa yang mau dititipin ini uangnya baru dikasih ke mereka kan? Kalau pakai mekanisme pos kayak semacam kemarin BLT itu juga dan pendataan yang ada kan sudah terbukti dari masalah bantuan buat desa itu juga masih kacau balau. Dan kalau mau disiapkan pun datanya, pendataan ulang, verifikasi dan lain sebagainya, saya pikir waktu 3 bulan ke depan itu nggak cukup selama dari mulai Agustus, 17 Agustus ketika di launching sampai Desember ini. Jadi persoalannya memang itu satu, yang pertama masalah data, yang kedua masalah daripada implementasi. Baik Bang Ihsan. Sama yang ketiga yang paling penting itu masalah pertanggung monitoringnya ini seperti apa, pengawasannya. Ini betul-betul Oke, baik. Bang Ihsan, pengawasan nanti kita akan dalami, tapi kita harus dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Pak Menteri. Pak Menteri, tadi Bang Ihsan Mojo juga menyoroti bagaimana dengan pengawasannya. Apakah ini benar-benar nanti akan sampai di orang yang benar-benar diharapkan sesuai dengan sasaran? Ya, saya terima kasih Pak Ihsan. Saya kira catatannya kami perhatikan. Betul, memang kita inginkan ini betul-betul diterima oleh orang yang tepat, dan karena ini nanti ditransfer ke yang bersangkutan, ini tentu nanti kalau yang sudah punya rekening ya tidak harus bikin buku tabungan baru gitu. Kalau yang belum, mereka harus bikin tabungan baru. Jadi nanti pembuktiannya adalah mudah ya, karena harus ada bukti transfer ke yang bersangkutan. Nah, sekarang kami sedang melakukan pendataan, cleansing data, kita periksa by name, by address dengan nomor induk kependudukan. Ya. Nah, saya kira sumber data kami banyak ya, dari koperasi juga banyak UMKM yang ultramikro, yang mikro juga di koperasi banyak, di bank wakaf mikro, BMT ya, koperasi syariah banyak, di Himbara juga banyak,
saya kira tadi program Mekar pun bukan 1 juta Pak Isan, sekarang udah 6 juta ya. Kami sudah dapat datanya. Di Himbara juga banyak usaha mikro yang sudah memiliki tabungan tapi belum pernah punya pinjaman ke perbankan. Nah, kami tentu akan memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitasnya. Karena itu dari awal juga kami sudah melibatkan lembaga BPK, BPKP, kejaksaan termasuk juga KPK. Jadi mudah-mudahan ini saya kira betul-betul bisa cepat dilakukan karena ini masyarakat sudah sangat membutuhkan pembiayaan murah dan termasuk program Banpres ini. Saya keliling ke berbagai daerah, mereka bilang ekonomi sedang lesu, kalau kami ditawarkan pembiayaan murah saat ini kami takut meminjam ke bank. Mereka sarankan sebaiknya pemerintah memberikan bantuan modal ya secara hibah, dan ini kami lakukan. Saya kira ini akan betul-betul ya kita dipakailah untuk usaha. Kita tahulah pedagang sayur itu 1 juta aja sudah mereka udah bisa jualan sayur ya. Jadi ini kita optimis lah ya, mereka tidak akan dipakai untuk koya-koya lah. Kita udah tahu mereka di tabungannya uangnya berapa gitu ya, apalagi belum pernah punya tabungan kita transfer 2,4 juta, insya Allah lah digunakan dengan benar, kita membantu orang yang kecil ini. Terima kasih Pak Teten, kami tunggu Pak pencairannya di bulan Agustus 2020 ini. Terima kasih Bang Ihsan Mojo dan juga Pak Iskandar sebelumnya. Ya, terima kasih Bapak-Bapak.